Itu. Maka akhirnya apa? Separuh harta untuk saudara perempuannya, sekandung perempuannya, kemudian yang separuh ini dibagi untuk ponakan asobia. Ini kan ponakan ini, nggih. Statusnya ponakan. Ponakan. Ponakan kandung nih, ponakan sebapak. Tuh. Tuh, nggih. Dah cukup ini. Ini yang disebut dengan ukhuwah. Ukhuwah saudara. Dulur. Kemudian yang berikutnya, kemudian dari bapak, jalur bapak, nanti ada paman sekandung dan paman sebapak. Ya, ini paman berarti laki-laki, nggih. Berarti saudaranya bapak yang perempuan bukan ahli waris. Saudaranya bapak sekandung maupun sebapak yang perempuan berarti bukan ahli waris. Hanya yang laki-laki saja, namanya paman yang laki-laki. Dan anaknya, anak laki-lakinya. Anak perempuannya tidak. Jadi yang ahli waris adalah anak laki-laki dari paman sekandung dan anak laki-laki dari paman sebapak. Sudah selesai. Ini namanya umumah. Umumah. Atau paman. Nah, paman kan bahasa namanya umumah. Yuk, paman. Sudah selesai. Kemudian yang kesini, ini masih ada kan tadi saudara kandung, saudara sebapak. Ini adalah saudara seibu. Ini nanti tidak menggambarkan ya sebelah sini harus istri, sebelah sana harus bapak, enggak. Karena nanti ceritanya kan mayit. Siapa yang mayit? Ya misalnya istri ya nanti saudara seibunya istri, anaknya istri gitu bunyinya. Gitu. Saudara seibu itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Itu. Dan yang terakhir wala. Wala tadi berarti yang membebaskan dari budak, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini tok sudah ahli waris. Kalau yang selain ini kau pengen ya catat saja. Nanti kan akan hilang. Jadi nanti cuma ada laki-lakinya 15, perempuannya 10. Mana laki-lakinya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Laki-lakinya. Perempuannya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang jual 5 tok. Itu hanya 25. Laki-laki 15, perempuan 10. Ini. Itu ya. Udah 1:15. Kita berarti sampai jam maksimal ya. 23. Udah. Nanti dilanjut nanti aja. Kalau ini memang nggak mungkin selesai sih, apalagi nanti. Nah, tapi tetap kita sampai ke contoh lah. Itu nggih. Kemudian sekarang porsinya ini sudah hafal ya, nanti di rumah. Jangan dihafalkan tapi diterapkan. Saya mayit, saya punya bapak, punya ibu, punya kakek, punya nenek. Punya anak laki-laki, punya anak perempuan, punya cucu laki-laki, cucu perempuan. Punya saudara sekandung, punya saudara sebapak laki-laki atau perempuan, anak dari laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara sebapak laki-laki, paman kemudian sama anaknya, paman sebapak sama anaknya. Itu. Kemudian saudara seibu laki-laki perempuan, wala. Itu. Oke? Udah hafal? Ini memang nanti kalau pas lagi contoh-contoh ya nggak perlu menghafal nggih, monggo. Paman ya nanti pamannya dari mayit. Iya, mayitnya dari bapak. Pokoknya ini jalurnya laki-laki semua. Maaf Ustaz. Iya, monggo. Yang sering di masyarakat kami sering rumah ini mah untuk si bontot itu bahasanya nanti ke depannya gimana? Lah itu tadi bisa jadi hibah. Nanti bisa dengan hibah. Kalau atau dengan wasiat. Tapi ya kalau wasiat nanti dihitung sepertiga. Rumah itu harganya melebihi harta sepertiga dari hartanya enggak. Kalau tidak, berarti yang sepertiga dikasihkan, sisanya dari sepertiga itu suruh yang bontot tadi membayar.
Tadi boleh dengan hibah atau dengan wasiat, boleh. Tapi kalau gitu cara banyak kan yang salah haram Ya ya. nanti diluruskan lagi. Gitu kamera gitu. Tapi tadi hibah. Nanti kalau kemudian saudara-saudaranya sudah mensepakati ya, kalau hibah kan boleh dari sepertiga. Itu boleh. Kalau ternyata nanti adil menurut saudara-saudara yang lain, ya ora apa-apa nggo sing ragil, masalah kan kowe sing ngurusi bapak ibu, ya kami anak kakak-kakaknya menerimalah umpah kowe engko kowe. Ya enggak apa-apa. Ya, iya, enggak apa-apa, hibah itu. Enggak apa-apa. Yang penting diterima oleh semuanya nggih. Ini menerima semua atau ada pembatalan? Oke, ya itu nanti tergantung soalnya, Pak. Karena tadi kalau seandainya misalnya ada anak laki-laki, ada anak perempuan, kemudian kok yang ini pengen dicatat-catat saja. Karena apa nanti anak laki-laki anak laki-laki nanti ini ya, sekali saja ya. Ini langsung ben Jadi yang hambat itu anak laki-laki nanti menghambat ini. Furuk di bawahnya dan ini gabungan ini namanya hawasi. Hawasi. Dan menghambat semuanya nih. Iya. Kalau ada anak laki-laki sudah. Untuk anak laki-laki. Kalau sendirian maka namanya asobah. Gitu. Jadi gitu ya. Kalau nanti ada anak laki-laki berarti menghambat ini. Simple. Gitu. Oke. Kalau nanti ada bapak berarti yang terhambat ini. Semua di atasnya, yang di atasnya dan semua hawasi bapak menghambat. Kalau bapaknya masih hidup berarti kakek nenek dari bapak terhambat. Dan semua hawasi terhambat. Buang. Gitu. Gitu. Kalau nanti dari ini saudara seibu terhambat oleh yang pertama furu. Kalau ada furu, kemudian nanti ada bapak, ada kakek, ini maka dia akan terhambat, nggak dapat. Itu Pak, nanti tergantung soalnya makanya. Jadi tapi kalau pengen dicatat catat saja Pak, mbok nanti cilik hati, gitu. Apalagi ada jauh-jauh dari Purwokerto datang ke sini mau pembagian waris, dengar gitu kan, datang. Gitu. Catat saja gitu. Oh gitu. Ya nanti bisa ada penyelesaian. Kalau memang itu suatu yang sangat urgent, ahli waris suruh bersama. Nanti makanya ada kasus waris bersama wasiat. Ya gitu. Nanti ada kasus itu Pak, waris bersama wasiat gitu. Karena ternyata ahli warisnya itu pewarisnya itu ternyata berwasiat. Itu tadi. Misalnya ada saudaranya yang dari Purwokerto itu saudara raket banget. Maka sang pemilik harta tadi yang meninggal sebelum meninggal dia wasiat. Kayak engkau anggar aku mati, kayak saudaraku nangaring singkan Purwokerto dinei gitu. Itu wasiat tadi. Nanti harus ditunaikan. Nanti makanya ada kasus waris bersama wasiat namanya. Ada yang anak zina, menurut jenengan anak zina dapat waris enggak? Enggak. Enggak. Dapat. Dari ibunya. Nih. Ini ada bapak ya, ada suami lah nggak aja. Ada istri. Kemudian sebelumnya zina dia. Sehingga ada waladu zina namanya, anggap aja anak zina. Itu. Kemudian setelah itu dia menikah. Setelah menikah kemudian di sini dia punya anak, ada anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Posisi anak waladu zina itu ikut siapa? Ikut bapak boleh nggak? Nasabnya ke bapak boleh nggak? Nggak boleh. Haram. Karena terjadinya ini sebelum nikah. Namanya waladu zina. Tetapi kalau dengan ibunya apa berarti ini? Statusnya. Dia anaknya ibunya nggak? Ya iya. Masa nggak diakui dia keluar dari perutnya kok. Maka kemudian dia anaknya ibunya. Makanya biasanya binnya itu ke ibunya. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia anaknya si fulani gitu. Masa anak lahir nggak punya orang tua? Itu kan kalau nggak punya bapak bisa. Karena ternyata melakukan hubungan suami istri sebelum nikah. Maka tidak diakui. Tetapi kalau ibunya tetap diakui. Kalau kemudian ternyata setelah itu menikah dan akhirnya mendapati anak laki-laki dan anak perempuan, maka ini statusnya sebagai saudaranya bukan? Saudaranya bukan? Saudara seibu. Saudara seibu dapat itu. Dapat. Hari ini biasanya enggak ya?
Langsung dicoret, kamu anak zina. Gitu. Dapat kalau ibunya, kalau bagi hartanya ibunya, dapat dia. Itu. Sebagai anak dari ibunya, kan anaknya mayit. Ini ya anaknya mayit, ini ya anaknya mayit. Kalau bagi punya ini, berarti statusnya sebagai saudara seibu. Dapat. Ada kemungkinan dapat. Gitu gambarnya nggih. Itu nanti pembahasan tambahan itu. Kasus-kasus nggih. Kasus-kasus. Dari sini ada yang mau didiskusikan lagi monggo? Atau langsung saya lanjut. Suami porsi yang kedua porsi nggih. Kalau tadi sudah anak laki-laki berarti menghambat, menghijab semua yang di bawahnya, furuk di bawahnya dan semua hawasi. Kita soalnya pakai gitu. Ini namanya hawasi nanti gabungan ini. Sedangkan bapak menghambat semua usul di atasnya dan semua hawasi. Kakek menghambat semua hawasi kecuali saudara kandung dan saudara sebapak. Itu gambarnya gitu. Ibu nanti menghambat dua nenek. Dihambat oleh ibu. Jadi kalau ada ibu, maka dua nenek ini nggak dapat. Makanya di sini terkenal ibu itu lebih sakti dibanding dengan bapak. Kalau bapak hanya bisa menghambat nenek darinya, ibunya sama bapaknya, tetapi kalau ibu di sini bisa menghambat dua nenek. Jadi nenek dari bapak nggak dapat, nenek dari ibu juga nggak dapat kalau dia masih hidup. Jadi kalau yang menghambat itu hanya sedikit hafalannya, itu hanya anak laki-laki, bapak, kakek, dan ibu. Itu tok. Sama ini terhambat. Tuh. Kemudian porsinya, gambaran porsinya. Suami ini nanti sesuai dengan Al-Qur'an nggih, surah 11, 12, 176. Suami itu dapat separuh bisa seperempat. Istri separuhnya dari suami. Kalau suami setengah seperempat berarti ini seperempat, seperdelapan. Anak perempuan bisa setengah, bisa 2/3. Anak laki-laki, yang laki-laki semuanya asobah. Kecuali suami sama saudara seibu laki-laki itu bukan asobah. Ini asobah, 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 asobah. Itu. Semuanya asobah. Ini asobah nanti. Semuanya kalau di sini asobah semua. Gitu. Ya, ini nanti kalau Mas di teori memang mumet kalau di teori, tapi kalau ke praktek insya Allah enggak. Ya, tapi itu ya perlu diingat-ingat, perlu dihafalkan. Kalau jenengan pengen menyelesaikan kasus tidak perlu lagi melihat itu mapping gitu. Itu harus hafal. Tetapi kalau menyelesaikan kasus melihat itu juga enggak apa-apa. Itu. Ya, gambaran. Kemudian anak laki-laki sobat, cucu perempuan bisa setengah, bisa 2/3, bisa 1/6. Itu. Ini asobah, kalau perempuan bisa sama, setengah 2/3. Ini setengah 2/3 atau 1/6. Yang 1/6 berarti ini di cucu perempuan dan di saudara perempuan yang sebapak. Gitu. Kemudian nanti ini asobah semuanya, ini kakek bisa asobah, bisa 1/6, bisa 1/6 tambah asobah. Ini bapak juga bisa asobah, bisa 1/6, bisa 1/6 tambah asobah. 3 kali. Ini berdua dapat 1/6. Berdua dapat 1/6. Tuh. Kemudian yang ini bisa 1/3 atau 1/6. Yang ini ibu juga sama, bisa 1/3, bisa 1/6. Gitu. Lah, saya penjelasan sebentar aja ya, nggak perlu detail monggolah nanti kalau kita ke soal nanti kan akan paham sendiri. Kapan suami dapat setengah harta dari istrinya? Kalau dia tidak punya anak, tidak ada furu, tidak ada anak, tidak ada cucu. Maka suami dapat setengah dari harta istri. Kalau ternyata dia punya cucu maupun anak, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, maka suami hanya dapat 1/4. Istri kapan dapat 1/4? Kalau tidak ada furu, maka dapat 1/4 dari harta suaminya. Tetapi kalau ternyata ada furu, baik anak maupun cucu, maka dia hanya dapat 1/8. Anak perempuan kalau sendirian, jadi keluarga itu hanya punya anak perempuan 1 til, maka dia dapat setengah. Tapi kalau anak perempuannya lebih dari 1, misalnya 2 atau 3, nggak ada anak laki-laki nggih, misalnya dia dapat 2/3. Anak laki-laki juga nanti masalah kalau gabung dengan anak laki-laki namanya asobabil khairi. Ini nggak berlaku lagi gitu.
Jadi kalau ada anak perempuan 1,5, anak perempuan lebih dari 1, 2/3. Ini juga sama. Cucunya kalau hanya 1,5, lebih dari 1, 2/3, bisa 1/6. Jadi ini nanti kalau sudah dipakai salah satu, maka di sini nggak boleh pakai lagi. Anggap aja sudah dipakai setengah oleh anak perempuan, maka dia cucunya nggak boleh ngambil setengah. Harus ngambilnya 1/6. Karena ini sepaket. Gitu, nanti ya kita anukan. Dan seterusnya. Itu contohnya. Oke. Gitu nggih. Mandan Muhammad. Nggih, kita langsung ke contoh saja nggih. Ini nanti langsung ke contoh saja. Monggo nanti itu dihafalkan. Kalau nggak dihafalkan ya diingat-ingat itu. Ingat. Ya, sekarang contoh langsung. Siapa yang ingin jadi contoh? Mayit. Ya Khalidin misalnya, mayitnya laki-laki. Makanya suami berarti nggih. Nanti kalau di sini ada mayit, kita masih untuk sementara memberi nama kalau laki-laki suami, kalau perempuan istri. Kecuali nanti kalau kasusnya anaknya yang meninggal gitu nggih. Kalau tidak berarti suami istri gitu. Nggih. Oke nanti. Jadi kalau Khalidin meninggal berarti statusnya sebagai suami. Kemudian ahli waris. Siapa? Berarti istrinya masih hidup, anggap aja. Istri 1. Kemudian anak laki-lakinya berapa, Din? 3. Terus 3. Anak PR 2. Ada yang lagi? Pengen dicatat ya silakan. Istrinya 1 lagi. Oh, istrinya 1 lagi. Boleh, nggak apa-apa. Ayah. Oh, Ibu dari ibu. Apa? Ibu dari istri. Oh, ya enggak. Itu catat aja nggak apa-apa. Ibu dari istri. Berapa? 1. 1. Ayahnya enggak ada. Udah cukup? Ya. Jadi nanti kalau istrinya 1, 2, 3 enggak masalah. Enggak masalah. Ahli waris. Yang kemudian yang kedua kan tadi suruh apa? Pertama mencatat ahli waris, yang kedua aturnya porsi. Nah ini. Sambil lihat monggo. Istri ada anak, ada furu, berarti dapat berapa? Dilihat. Istri ada anak, dapat berapa? 1/8. Kalau tidak ada anak, tidak ada cucu, berarti 1/4. Ini pemakaian gitu. Kemudian anak laki-laki, aslinya di situ. Kenapa? Anak laki-laki, berarti asobah. Namanya aslinya gitu. Kemudian anak perempuan 2. Yo, kalau 1,5, kalau 2, 2/3. Ibu dari istri. Ini ceritanya gini, istrinya suami, itu nggih. Kalau nanti anak laki-lakinya suami, anak perempuannya suami, ini ibu dari istri. Gak nyambung nggih? Gak nyambung, coret. Dah gitu. Gak nyambung. Karena ini sedang membagi hartanya suami. Kalau nanti membagi hartanya istri, dia dapat. Tapi karena ini sedang membagi hartanya suami, maka istrinya suami, anak laki-laki 3-nya suami, anak perempuan 2-nya suami, ibu dari istri, kan nggak nyambung. Kalau ini ibunya suami dapat. Saudara dari mayit, laki-laki hawasi. Ya, tadi itu masuk hawasi. Ada anak laki-laki berarti hawasi tertutup. Kecuali nanti anak laki-laki nggak ada Pak, anak perempuan ada, muncul saudara nanti Pak. Oke nanti contohkan ya, gitu. Ini untuk sementara gini, berarti ini coret nggak ada. Berarti istrinya dapat 1/8, anak laki-laki asobah, anak perempuan 2/3. Ini aslinya. Tapi karena ini ketemu temannya, ketemu saudaranya, ini namanya jadi asobah bil ghairi. Gitu. Asobah bersama-sama, menghabiskan berdua bersama-sama. Jadi ini enggak, kalau sudah ada asobah bil ghairi, ini enggak berlaku lagi. Kita menggunakan ini. Oke, bisa dipahami? Sekali lagi, bahwa aslinya anak laki-laki asobah, entah 1, entah 2, entah 3, entah 4, itu namanya asobah, penghabis, penerima sisa. Anak perempuan aslinya karena 2, maka 2/3. Kalau 1,5. Tetapi ternyata kalau ada kalau ada laki-laki ketemu dengan pasangannya, maka jadi asobah bil ghairi. Jadi nanti kasusnya bukan hanya pada anak saja. Seandainya cucu laki-laki, cucu perempuan, ya jadi asobah bil ghairi.
Gitu. Nanti ada saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, ya berarti asobah bil khairi. Intinya kalau ketemu yang asobah, kok ketemu dengan pasangannya, maka namanya asobah bil khairi, asobah berdua, menghabiskan berdua. Oke, berarti ini 1/8 asobah bil khairi. Sisa, nanti jumlahnya sisa. Kemudian yang berikutnya, ini kalau ini langsung hitungan matematik nggih. Apa ini dulu cukup? Matematik langsung ya, nggak apa-apa. Nanti kita sambil anu. Berarti kita harus mencari KPK. Nah ini ada yang pernah belajar waktu SD. KPK apa? Persatuan kecil. Kelipatan persatuan kecil. Dari mana KPK ini nilainya diambil dari angka-angka yang di situ paling besar. Ini sudah nggak berlaku ini ya. Tinggal AB-nya nggih. Berarti di sini yang besar 1 apa 8? 8. Kemudian nanti angka yang paling besar itu dibagi terhadap semua angka. Dibagi oleh semua angka yang ada. Kalau habis ya berarti itulah KPK. Contoh 8. 8 dibagi 1 habis enggak? Habis. Karena enggak, kalau yang tidak habis maksudnya jadi pecahan. 8 bagi 1 kan 8. 8 bagi 8, 1. Berarti ini 8. Tuh. Kalau nanti ternyata kita menemui kasus kok setelah diambil yang terbesar kok dibagi dengan angka-angka yang ada nggak habis, kalikan 2. Kalau belum habis, kalikan 3. Sampai habis semuanya, nggih. Gambarnya gitu. Jadi kalau belum habis, misalnya ada di sini misalnya 2/3, misalnya pakai ini, kan tidak habis dibagi 3. Maka 8 ini harus kali 2. Kalau belum habis lagi, kali 3. Sampai nanti semuanya habis. Itu namanya KPK. Kemudian yang berikutnya saham. KPK ini nanti menunjukkan gambaran harta yang mau dibagi. Gitu. Menunjukkan gambaran harta yang mau dibagi. Karena nanti kita bandingkan dengan saham. Saham ini atau jatah masing-masing, kan porsinya sudah ada. Jatah masing-masing, maka cara mencarinya adalah 1/8 dikali KPK. Ini 8. Ketemunya 1. Karena kalau jenengan nanti mendapati kok ada, dalam kasus kok ada asobah, pasti normal. Artinya jumlah KPK dan jumlah saham harus sama. Aturannya gitu. Kecuali nanti kalau bukan asobah, itu nanti tergantung gitu kan. Tetapi kalau ada asobah, pasti KPK dan ini sama jumlah saham. Kalau jumlah sahamnya totalnya 8, kok ada 1, berarti yang mau di sisanya berapa? Jumlah totalnya 8, istri punya 1 bagian, 1 saham. Berarti sisanya berapa? 7. 7 itu dari mana? 8 kurangi 1. Gitu. Ini berarti akhirnya kita paham istri sahamnya 1, dia hanya dapat 1 bagian. Sedangkan asobah bil khairi, anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, dapat 7 bagian. Dari sini ada yang bingung? Cukup ya, bisa nggih? Oke. Sekarang harta yang mau dibagi berapa? Karena ini saya menghitung ya, saya anggap aja hartanya 800 juta. Biar mudah di pengalihan matematiknya. Berarti berapa istri dapat? Berarti 1/8 kali 800 juta. 8-nya dari mana? Dari sini, saham. Karena ini kan saham, ini saham. Maka pernya bukan pakai KPK, tapi pernya pakai saham. Jadi ini menunjukkan jumlah harta yang mau dibagi, ini menunjukkan jumlah orang yang mau menerima. Gitu. Maka di sini 1/8, 1 ini dari sini, 8 dari sini, kali 800 ketemu 100 juta. Sedangkan untuk asobah bil khairi berarti 7 dibagi 8 sama 7 ini, kali 800 juta. Ini kan 100 berarti 700 juta. Untuk menetapkan benar apa salah pembagiannya, maka jumlah harta harus sama dengan jumlah yang dikeluarkan atau dibagi. 100 tambah 700 ketemunya 800 juta. Berarti benar. Istri dapat 100 juta, anak laki-laki dan perempuan dapat 700 juta. Ini belum selesai. Kenapa? Karena ini ada anak laki-laki 3, anak perempuan 2. Berarti ini dibagi berapa? Tadi dengan perbandingan, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Berarti ini kali 2 sama dengan 5,
kali 1 sama dengan 2. 5 tambah 2. Oh 6 ya? Oh 6, ya 6, maaf, 6. 3 kali 2, 6. 6 tambah 2 berarti 8. Dibagi 8. Berarti 700 juta dibagi 8. Nah ini kalkulator. Ketemunya berapa nggih? Kira-kira Ben pas. 8,8. Kalkulator. 87.500. 87.500. Ketemunya 87.500. 87 juta 500, 87.500 juta nggih. Untuk siapa ini? Yang berarti kan hasil terkecil untuk perempuan ini. Berarti untuk perempuan. Perempuan satu orang dapat 87.500 juta. Ada berapa orang perempuannya? 2 kali 2. Sedangkan untuk laki-lakinya dapat berapa? 2 kali jatah perempuan. 87.500 juta kali 2 ketemunya 175 juta. Ada berapa? 3 kali 3. Jadi hasil ini kan paling kecil. Paling kecil itu berarti milik perempuan. Berarti masing-masing perempuannya dapat 87.500.000, sedangkan laki-lakinya dapat 175 juta. Inilah pembagian waris. Tuh gambarnya. Sulit nggak kira-kira? Betul nggak ya? Nggak ya? Nggak sulit beneran. Nanti kalau yang penting hafal itu. Sebenarnya kuncinya itu dihafal porsi sama yang terhijab di situ. Kalau jenengan hafal itu, insya Allah matematiknya nggak sulit. Oke, ada yang tanyakan? Jadi nanti KPK ini menunjukkan jumlah harta yang mau dibagi, sedangkan ini jumlah saham. Ini namanya normal, karena nilai KPK sama dengan nilai saham. Nanti akan kita temukan KPK bisa lebih besar dibanding saham, atau saham bisa lebih besar dibanding KPK. Kalau nanti KPK-nya lebih besar dibanding saham, berarti kan jumlah harta yang mau dibagi lebih banyak dibanding dengan orang yang menerima. Nanti masing-masing akan dapat tambahan. Tidak sesuai dengan porsi, tapi ada tambahannya. Tetapi kalau nanti ternyata jumlah saham lebih banyak dibanding dengan KPK, berarti yang menerima lebih banyak dibanding harta yang mau dibagi, akhirnya berkurang, tidak sesuai dengan porsi. Tetapi nanti seimbang. Gitu. Itu nggih, caranya gitu. Sudah agak mudeng? Oke, lanjut ya. Sekarang contoh, siapa lagi yang jadi contoh? Ya, monggo. Yang mayitnya suami? Istri, istri. Nanti caranya gitu nggih, berarti hartanya dipisahkan. Kalau ternyata dia nggak punya gawan masing-masing, ya langsung aja dibagi 2, brel gitu kan. 1 kasihkan istri, 1 kasihkan suami. Nanti berarti yang tadi istri itu dapat di samping dia punya harta sendiri tadi yang bagiannya ditambah dari hitungan tadi gitu. Kemudian ahli warisnya. Suami ada, suami. Yang kedua, anak PR 1. Kalau di masalah waris harus dijelentrekan sedetil-detilnya. Jadi tidak boleh anak, itu nggak boleh, harus jelas karena nanti porsinya beda. Terus ibu sama bapak. Ibunya mayit ya. Ya oke, ibunya mayit sama bapak. Dah? Kakak mayit perempuan. Kakak mayit, enggak apa-apa, tulis saja. Kakak mayit berarti saudara. Kandung namanya saudara kandung PR. 1. Sudah 1 ini berarti. Yang pertama, yang kedua porsi. Mau terhijab dulu boleh atau langsung porsi juga boleh. Kayak dilihat di situ. Suami dapat harta istrinya berapa? Ada anak. Suami kan bisa setengah, bisa seperempat. Seperempat. Karena kalau nggak ada anak setengah, tapi kalau ada anak seperempat. Anak perempuan 1. Yuk dilihat, bisa setengah, bisa 2/3. Anak perempuan cuma 1. Setengah. Karena cuma 1/2. Ibu bisa 1/3 atau 1/6.
Kapan ibu itu sepertiga? Kalau dia mayit tidak punya furu, mayit tidak punya anak, tidak punya cucu. Yang pertama, yang kedua saudara mayit cuma satu. Itu. Dia punya anaknya, mayitnya punya, berarti sepertiga apa seperenam? Seperenam. Gitu. Kemudian bapak bisa asobah, bisa seperenam tambah asobah, bisa seperenam. Asobah itu kalau mayit tidak punya furu, tidak punya anak maupun tidak punya cucu. Seperenam kalau ternyata anaknya itu laki-laki. Anaknya seperenam, anaknya karena nanti laki-laki itu berarti kan asobahnya anaknya, iya, gitu. Kalau perempuan berarti seperenam tambah asobah. Ini anaknya perempuan atau laki-laki? Perempuan berarti seperenam tambah asobah apa seperenam? Seperenam tambah asobah, gitu. Kalau untuk mengingatnya gampang ini. Kalau anak laki-laki kan asobahnya nanti di anak laki-lakinya, maka pakai seperenam. Tapi kalau anak perempuan berarti dia bisa jadi asobah gitu. Makanya kalau nanti anaknya laki-laki di sini seperenam saja. Karena asobahnya di anak laki-laki. Cuma karena ini anak perempuan maka bapaknya bisa berfungsi sebagai asobah. Saudara kandung perempuan dapat enggak? Terhijab oleh siapa? Anaknya perempuan. Anak perempuan nggak bisa menghijab. Bapak ini. Bapak itu menghijab usul di atasnya, kakak dan nenek, serta semua hawasi. Nah ini masuk hawasi, masuk umamah, masuk ukuah, karena saudara, coret. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan dulu. Jadi saudara kandung memang kalau bisa terhijab oleh anak laki-laki, bisa terhijab oleh bapak. Karena bapak itu menghijab usul di atasnya dan semua hawasi, baik usul maupun umamah, baik ukuah maupun umamah. Gitu. Maka ini terhijab. Kemudian KPK-nya. Iya, monggo. Untuk anak itu berkebutuhan khusus. Iya, sama saja. Tidak ada bedanya. Sama saja. Itu. Kecuali nanti setelah selesai suaminya pengen ngasih tambahan silahkan, atau ibunya, bapaknya, masa gitu cucuku gitu kan. Cucuku enak ya. Akhirnya nanti menyumbangkan, mensodakokan, menghibahkan hasilnya kepada anak perempuan nggak apa-apa. Tapi selesaikan dulu. Jadi nanti karena saya harapkan jenengan sebagai penyelesai kasus faraid, maka nanti kalau ada keluarga yang tidak mau dibagi kayak gini, tapi pengennya bagi rata, jangan diikuti. Yang pertama kita harus membagi secara faraid dulu. Porsinya pas dulu. Setelah nanti sudah dihitung, ini loh anak-anak semuanya, ini hasil pembagian secara faraid. Setuju? Enggak, gitu kan. Terus pengennya gimana? Bagi rata, gitu kan. Maka jenengan, oke, silakan, kita akan bagi rata. Karena ini sudah selesai, silahkan yang dapat banyak mensodakohkan kepada saudaranya yang dapat sedikit. Mau enggak? Mau, selesai. Jadi di situ ada dua masalah, ada dua perkara yang kita selesaikan. Yang pertama faraid. Faraid selesai. Kita dapat, anak-anaknya dapat pahala faraid, orang tuanya dapat pahala faraid. Kemudian yang kedua, karena tidak mau secara seperti itu, maka kita serukan, silahkan yang dapat banyak, anak laki-laki terutama, mensodakohkan sebagian kepada anak perempuan hingga jumlahnya sama. Itu sodakoh yang kedua, dapat pahala sunnah, sodakoh. Jadi jangan langsung, ya sepakat kita bagi rata, itu salah. Tidak mau. Oh, tidak mau ya itu, biasanya. Biasanya ngerti ini gede. Gitu. Seandainya anak perempuan itu anak angkat bagaimana Pak? Anak angkat, ya nggak boleh, nggak dapat. Kecuali tadi bisa dengan hibah sebelum mati atau wasiat, dihitung sepertiga. Ya, nanti kita akan bahas di waris bersama wasiat. KPK-nya berapa? Ada 1/6, ada 1/4, 1/2, 1/6, 1/6. Berarti 6. Habis nggak 6 dibagi 1? Dibagi 4? 6 bagi 4? Tidak habis. Berarti kali 2, 12. Gitu. 12 bagi 1? 12 bagi 4? 12 bagi 2? 12 bagi 6? Habis berarti kan? Berarti ketemunya KPK-nya berapa nih? Sahamnya berapa di sini berarti? 12 bagi
Atau 12 kali seperempat. Ini 12 kali seperempat ketemunya 3. Ini berarti 12 kali setengah ketemunya 6. Ini berarti 12 kali 1/6 ketemunya 2. Ini berarti 12 kali 1/6 ketemunya 2 ditambah asoba. Gitu. Nah, total. Ini kan karena tidak ada asobanya hanya tambahan, maka belum tentu normal. Jumlah ini berapa? 3 tambah 6. 9 tambah 2. 11 tambah 2. 13. Ini menunjukkan jumlah harta, ini menunjukkan jumlah yang mau menerima. Ada sisa enggak? Ada sisa enggak? Kalian kurang. Berarti A-nya berapa? 0. Itu. Ini asoba yang tidak dapat, Pak. Itu. Dia harusnya mendapat sisa tapi bisa enggak dapat. Gara-gara tidak ada sisa. Itu. Uang ini paling kurang gitu. Gitu. Kalau kita menemukan antara KPK kok lebih kecil dibanding dengan saham, ini yang disebut dengan aul. Aul. Aul itu berarti nanti masing-masing akan dapat berkurang, dapatnya berkurang. Gitu. Gitu gambarnya gitu. Oke, gitu nggih. Berarti kita hartanya anggap aja berapa? Hartanya ini ben kepenak ya, 130 juta. Anggap aja gitu. Berarti ini 3 dibagi 13 kali 130 juta. Ini 6 bagi 13 kali 130 juta. Ini 2/13 kali 130 juta. Ini berarti tinggal 2 kan, karena asobanya 0. Itu. Kali 130 juta. Itu. Ini kan kosong ya, berarti dapat 30. Ini dapat 60. Ini dapat 20. Ini dapat 20. Ini bagi 13. Dijumlah 30 sama 60 90 130. Pas berarti betul. Gitu. Ini kalau kita langsung ke porsi, aslinya kan 1/4 kali 130 itu berapa? 1/4 kali 130. Kalau 12 kan 40 lebih, ya kan? 32,5. Tapi gara-gara jumlah penerimanya lebih banyak dibanding harta yang mau dibagi, akhirnya berkurang. Jadi 30 kurang 2,5 juta. Ini juga sama nanti kurang. Ini di dalam kasus namanya aul. Jadi kalau jumlah KPK lebih kecil dibanding dengan jumlah saham namanya aul. Kalau sebaliknya namanya rod. Cuma nanti rod itu ada penyelesaian tidak boleh kayak gini. Ada 2 langkah. Oke, berarti suami dapat 30, anak perempuan dapat 60, ibu dapat 20, bapak dapat 20. Gitu gambarnya. Pak, kalau misalnya saya punyanya tanah, ya ganti aja tanah. Itu. Makanya uang dibagi sendiri boleh, tanah dibagi sendiri boleh. Yang tanah misalnya berapa? 100 ubin atau 130 ubin, ya ketemunya kayak gini. Uangnya 130 juta, ketemunya kayak gini gitu. Jadi uangnya dibagi nih 30, 60, 20, 20. Tanahnya 30 bin, 60 bin, 20 bin, 20 bin gitu. Sama aja, terserah monggo. Hartanya mau apa bentuknya silahkan. Tetapi kayak mobil dan sebagainya lebih baik diuangkan. Iya. Lah ya itu makanya nanti bisa diuangkan boleh. Gitu, diuangkan. Jadi nanti antara yang depan dan belakang tentunya harusnya berbeda gitu. Tuh nggih gambarnya gitu. Ada yang sulit? Enggak ya? Salah enggak? Karena masalahnya di situ aja, di porsi sama di nggih. 6 kali 2 sama dengan 12 itu 2-nya dari mana, Pak? 6 kali 2 di ini, gini makanya KPK itu dari mana? Dia ambil dari angka yang terbesar yang ada di sini. Ada 1, ada 4, ada 1, ada 2, ada 1, ada 6, ada 1, ada 6. Yang paling besar berapa? 6. KPK-nya tulis 6. Bisa habis nggak dibagi oleh semuanya? Bagi 1 habis, bagi 4 tidak habis. 6 bagi 4 kan 1, sekian ya. Itu 1, sekian. Nggak habis berarti kan? Kalau nggak habis kali 2. Jadi 12.
Dibagi sekarang 12 bagi 1 habis, bagi 4 habis, bagi 1 habis, bagi 2 habis, bagi 1 habis, bagi 6 habis, bagi 1 habis, bagi 6 habis. Berarti KPK-nya 12. Dari mana duanya ini? Hah? Kalau misalnya tidak habis berarti Kalikan 3. Iya. sampai habis Sampai habis pokoknya. Gitu. dibagi oleh angka-angka. Iya, dibagi oleh angka-angka yang ada. Iya. Itu KPK dari situ. Jadi nanti bisa 24 di sini. 24 ya bisa jadi 8 kali 3. Bisa jadi. Karena 8 kali 1 belum habis. 8 kali 2 tidak habis. 8 kali 3, 24 baru habis. Berarti KPK-nya 24. 6 dari angka tertinggi, 2 ini penyesuaian. Agar bisa habis dibagi oleh angka-angka yang ada. Gitu. Oke. Ini kan nama kasus ngaul. Berarti sudah belajar normal, belajar ngaul. Ini namanya aul. Masih ada 7 menit. Kalau mau ada yang bertanya lagi, monggo. Itu berarti ketika penerima saham Hidup. itu lebih kecil daripada penerima gitu ya. Ini, jadi yang ini, yang ngaul. Ini KPK sama ininya. Ya, kalau KPK lebih kecil dibanding ini namanya aul. Kalau KPK lebih besar dibanding jumlah saham namanya rod. Nanti. Rod itu tapi tidak boleh kayak gini. Rod, maksudnya rod nanti kan akan bertambah ya. Kalau ini kan berkurang nih. 32,5 ternyata jadi 30. Kalau rod itu nanti yang tidak boleh bertambah suami atau istri tergantung yang mati. Enggak boleh bertambah. Maka nanti punya istri keluarkan dulu, sisanya baru dibagi untuk ahli waris. Gitu caranya. Pernah terjadi kan Iya. itu waris tapi yang bagi contoh kiai lah gitu. Iya. Nah, itu kiainya apakah ada jatahnya ada Itu nanti setelah bagi-bagi sehabis selesai, monggo terserah. Masing-masing mau urunan, nggih nggo Pak Kiai ini lah aku nyumbang. Menyumbang 10.000. mana dasar secara dasar hukumnya Enggak ada. Ulama itu membenarkan, menjadikan apa yang dilakukan menjadi amal ibadah. Gitu. Itu ulama gitu. Enggak ada. Itu hanya ini saja. Hanya terserah ahli waris. Setelah selesai ahli waris. Kasus yang ini Ustaz, Nggih. terkait kepemilikan harta ya untuk anak kan berkebutuhan khusus. Itu nanti yang ngelola itu yang berhak. Ya, yang paling berhak tentunya ya kalau dalam posisi seperti ini suaminya, bapaknya. Ini kan satu-satunya bapaknya ya. Ya, bapaknya anak ini toh. Ya itu yang paling berhak. Gitu. Tapi itu bisa memiliki. Ya nggak bisa, hanya mengelola. Ini kan maksudnya kan berkebutuhan khusus sulit diajak komunikasi nanti pelimpahannya untuk Ya intinya dia memenuhi seluruh kebutuhannya dan itu menjadi milik dia memang. Ya seperti inilah kasusnya di ayat yang berkaitan dengan anak yatim. Kan kita suruh ngelola agar harta itu tidak habis untuk zakat kan gitu kan. Berarti kita hanya berhak ngelola. Suaminya ya ayahnya hanya berhak ngelola karena itu bukan milik suaminya, bukan milik bapaknya. Itu milik dia dari harta ibunya. Maka nggak boleh. ketika misalkan anak perempuannya wafat itu kemana itu? Nah, dibagi lagi. Nah, sekarang ya, ini dibagi lagi ya. Saya ini ya, nah ini aja. Ini diganti dengan anak perempuannya wafat. Berarti ini yang wafat ya, anak PR wafat mati. Suaminya masih ada? Masih ya, karena ibunya tadi yang mati ya. Ibunya dapat, suaminya dapat. Ini sudah nggak ada ini. Bapaknya ya, ini berarti berubah nama, harus berubah nama. Ini memang kasus tambahan lah. Setelah itu paham baru ini sebenarnya. Berarti bapak nggih? Bapak. Ibunya masih hidup. Ibunya berubah menjadi siapa? ibunya sudah meninggal. Ibunya dia. Oh iya, ini ibu ini dari siapa? Nenek. Bapak ini jadi siapa? Kakek. Ini udah nggak ada ya, anggap aja ya, sudah ya, ini aja, anggap aja. Ini saya hapus. Jadi walaupun ya ini makanya tinggal menyesuaikan saja, namanya harus dirubah memang. Kalau enggak nanti menentukan porsinya yang Bapak dapat berapa? Setengah atau seperempat? Kenapa? Iya. Mayit nggak punya anak. Kecuali dia punya anak.
nanti muncul anaknya mayit, suaminya mayit, ya itu. Ini anggap aja karena tadi berkebutuhan khusus, akhirnya nggak punya anak, nggak punya suami ya. Berarti bapak, berarti ini bapak, bapak berarti setengah. Bapaknya ini, bapak setengah, suami. Bapak itu bisa asoba, bisa seperenam tambah asoba. Bapak itu bisa asoba, seperenam tambah asoba. Berarti karena nggak punya furu, baik anak maupun cucu. Nenek dapat berapa? Ibunya masih pernah ada bapak. Oh, Ibunya meninggal. Ini berarti nenek dapat 1/6. Aslinya 1/6 berdua. Ya kalau nanti tinggal satu nenek ya 1/6 untuk satu. Makanya termasuk istri ya. Kalau istri kan jatahnya misalnya 1/4 atau 1/8 ya. Karena punya anak 1/8. Kok istrinya ada 3? Ya berarti 3 istri jatahnya 1/8 gitu. Kalau nenek 2 1/6, kok tinggal ada 1? Ya 1/6 untuk satu nenek. Gitu. Dibagi sih. Dibagi. Kalau kakek dapat berapa? Kakek ada bapak. Ini nyun sewu ini berarti kakek sama nenek terhijab ya. Kakek sama nenek terhijab. Karena ada bapak. Ya, ini karena ini bapaknya nenek dan bapaknya kakek ya. Kakeknya bapak sama neneknya bapak. Apa dari istri tadi nih? Oh dari istri ya? Oh dari istri ya, bener ya, dari istri. Berarti nenek 1/6, kakek dari istri ini coret ya. Istri kan nggak punya. Ya gitu. Berarti asoba sama 1/6. KPK-nya berapa? 6. Ini berarti dapat 1/6 kali 6 sama dengan 1. Karena kalau ada 6 karena ada asoba pasti normal 6. Karena dibutuhkan 6 ada 1 berarti asobanya berapa? Sisanya berapa? 5. Hartanya anak tadi berapa? Ada hartanya anak? 30 ya? 30. Nah, 30. Ini yang dibagi. Yang tadi dapat dari ibunya. Gitu. Berarti 5/6 kali 30, berarti 1/6 kali 30 juta. Gitu. Ya itulah dapatnya 5 kali 20. Ya 5 juta yang di atas 25, itu gambar kita. Oke. 5 juta berarti sisanya ke bapak. Ke bapak, sisanya bapak. Karena asoba. Ini masalahnya bukan suami. Kalau suami kan bukan asoba ya, dari suami dan saudara ibu laki-laki yang bukan asoba. Tapi karena posisinya berubah jadi bapak, maka dia bisa jadi asoba. Jadi gitu, makanya nanti kalau jenengan misalnya ya mendapati kasus, ternyata kayak kemarin saya sempat menyelesaikan kasus gini. Bapaknya sudah meninggal dunia. Kemudian ada anak laki-laki 1, anak perempuan 2, ibunya masih hidup. Tapi kemudian anak laki-lakinya meninggal dunia. Harta belum dibagi. Gitu. Maka jenengan harus selesaikan satu persatu. Selesaikan dulu bapaknya. Yang mati bapaknya. Anak laki-lakinya masih dapat jatah dari bapak. Gitu loh. Setelah itu kemudian setelah selesai, anak perempuan dapat, ibu dapat, istrinya dapat. Kemudian selesai, kemudian yang kedua anak laki-lakinya yang mati. Dilala istrinya ada, dia nggak punya anak gitu. Berarti yang dapatkan istri, 2 saudara perempuan sekandung dan ibunya gitu. Jadi cara penyelesaiannya gitu. Selesaikan dulu bapaknya, setelah bapaknya selesai, anak laki-lakinya dapat waris dari bapaknya, baru kemudian anak laki-lakinya diselesaikan. Gitu. Caranya gitu. Jadi harus bertahap. Oke, cukup ya? Oke, sementara cukup. Ini mohon nanti diingat-ingat di rumah itu, dibayangkan saja. Kemudian porsinya menjadi dihafalkan. Minggu depan berarti kita akan belajar kasus-kasus. Ini sebenarnya normalnya sudah selesai. Jenengan kalau untuk menyelesaikan kasus waris normal bisa sudah. Bisa. Oke. Sudah cukup ya? Demikian yang bisa kami sampaikan.
Semoga sekali lagi kita menjadi yang uri-uri dari apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW yang tadi disampaikan oleh Mas Yoyo, bahwa beliau berpesan kepada Abu Hurairah agar mempelajari ilmu faraid dan mengamalkannya. Karena ilmu faraid itu separuh dari ilmu agama. Separuhnya. Dan ternyata itu yang paling pertama akan hilang. Hilang ini bukan berarti tetapi ulamanya dimatikan oleh Allah. Pelanjutnya nggak mau belajar. Akhirnya yang didapat banyak problem pada kerah-kerahan, pengennya bagi rata. Akhirnya sekarang kepenak anggar bagi keluarga kumpul, gitu kan. Wis bre karepmu bagi rata, bagi rata ngono. Yang kemudian sebagai saksinya menyetujui. Oke, saya setuju. Gitu. Itu yang terjadi. Bahkan sekarang para ulamanya pun saat membagi ke anak-anaknya juga tidak mencerminkan ilmu faraid. Faktanya seperti itu. Itulah yang dikhawatirkan Rasulullah dan benar. Maka kita tentunya sekarang harus mengambil bagian dalam rangka untuk melanjutkan ilmu faraid. Maka saya mohon yang belajar di sini bukan hanya untuk ini, tapi nanti yang menyelesaikan di tengah masyarakat gitu. Maka monggo jenengan tanyakan yang belum jelas sejelas-jelasnya. Karena saya harapkan jenengan adalah yang akan menjadi penyelesai kasus faraid di tengah masyarakat. Yang sampai hari ini kami mencoba, kalau mengisi tentang faraid itu hampir memang blank. Itu hampir blank. Gitu. Jadi sekali lagi yang belajar dini saya harapkan jenengan bukan hanya untuk menyelesaikan kasus sendiri, tetapi jenengan nanti akan menjadi penyelesai. Jadi nanti nggak usah sungkan-sungkan bagi yang ada yang meninggal dunia, jenengan nyun sewu sudah ada persiapan untuk pembagian waris dereng. Tak bantu gitu. Insyaallah jenengan. Enggak, saya gratis. Konsultasi gratis gitu. Atau nanti Pak Kholidin buka biro konsultasi pembagian ilmu waris gitu, pembagian waris. Boleh gratis gitu. Bisa kayaknya mau minta malah. Ya itu kan jenengan sudah tahu harta berapa yang akan dibagi dan sebagainya, dimasukkan hitungan faraid ini ke kotak. Kemudian pesan sama anak-anak. Sebelum pembagian waris saya ada wasiat, satu saja wasiat saja. Apa? Buka yang ada di kotak itu dan laksanakan. Jadi wasiatnya bukan harta, tapi wasiatnya agar anak-anaknya menyelesaikan waris sesuai dengan faraid yang sudah jenengan hitung, itu lebih baik. Itu demikian yang bisa saya sampaikan. Ini berarti secara ilmu dasarnya sudah ada gambaran. Besok ilmu tentang tambahan-tambahannya. Karena tadi faraid untuk anak hasil zina, faraid untuk bersama wasiat, faraid untuk anak yang hilang gitu, atau untuk orang yang hilang gitu. Kemudian ada faraid juga untuk yang masih ada dalam kandungan gitu. Misalnya Pak Yoyo kan masih dalam kandungan ya, mau bagi waris sekarang gitu, padahal anaknya ada satu di kandungan, sudah mau hampir lahir. Maka bagaimana caranya? Itu ada ilmunya. Gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf manakala ada yang berkenan. Semoga sekali lagi kita menjadi penguri-uri apa yang dikhawatirkan Rasulullah. Kita melanjutkan apa yang sudah dipesankan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Dan semoga ini menjadi satu amal soleh bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah dan majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.